Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, perkenalkan nama saya Raini, mahasiswa dari program studi S1 PG PAUD Siliwangi angkatan 2017 dengan NIM 1707032. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Agus Sumitra STMPD selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Ririn Hunafal Lestari MPD sebagai dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi hingga terselesainya skripsi ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Aplikasi YouTube dalam Mengembangkan Motivasi Belajar Anak Usia Dini pada Pembelajaran Daring di Kobar Nurul Iman, Kota Bandung. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama, dampak dari wabah virus corona atau COVID-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang ketat guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di seluruh bidang, termasuk bidang pendidikan dengan memberlakukannya sistem pembelajaran daring. Kedua, dampak dari pembelajaran daring yang membuat semua pihak, dalam hal ini sekolah, pendidik, orang tua, dan peserta didik yang mengalami kebingungan dengan perubahan sistem pembelajaran yang semula tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media yang efektif. Ketiga, menurutnya motivasi belajar anak usia dini dilihat dari fakta di lapangan bahwa tidak sedikit orang tua yang mengeluh dikarenakan anaknya tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan sekolah. Anak merasa bosan dan merasa tidak menyenangkan belajar di rumah. Yang keempat adalah aplikasi YouTube bisa menjadi salah satu alternatif media pembelajaran yang efektif pada pembelajaran daring. Pendidik memberikan materi melalui aplikasi YouTube berupa video animasi ataupun video pembelajaran yang dibuat oleh pendidik itu sendiri ataupun orang lain. Selain itu juga, YouTube dapat dijadikan media publikasi hasil karya atau dokumentasi yang dilaporkan sebagai tanda menyelesaikan tugas pembelajaran daring. Penggunaan aplikasi YouTube ini diharapkan menjadi media pembelajaran dalam mengembangkan motivasi belajar anak pada pembelajaran daring. Berangkat dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan skenario dan implementasi respon pendidik dan peserta didik, serta kendala yang dialami pendidik dan peserta didik pada penerapan aplikasi YouTube dalam mengembangkan motivasi belajar anak usia dini pada pembelajaran daring di Kobar Nurul Iman, Kota Bandung. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif didefinisikan oleh Bagdan dan Taylor dalam Moleong sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang dapat diamati. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anak usia dini kelompok A, Kobar Nurul Iman, kelas Pelangi yang berjumlah 4 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, serta pendidik Kobar Nurul Iman sebagai wali kelas dari kelas Pelangi. Untuk lokasi penelitian, sebagai lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kobar Nurul Iman, Kota Bandung yang berlokasi di Jalan PH Mustafa, Gang Sukaharja 1, RT 5, RW 3, nomor 113, Kelurahan Sukopada, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Ari Kunto 2013 merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan data dengan melakukan seleksi dan membuat ringkasan. Kemudian,
Selanjutnya adalah display data atau penyediaan data, yaitu menyajikan data inti atau data pokok dari pengambilan kesimpulan. Hal ini sesuai dengan model interaktif yang digambarkan oleh Mols dan Huberman dalam Bumi 2012. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terdiri dari skenario dan implementasi. Pada skenario dan implementasi, pendidik membuat perencanaan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian pendidik membuat jadwal pelaksanaan dan membuat materi pembelajaran sesuai tema melalui YouTube dan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti handphone, laptop, lembar kerja peserta didik, dan lain-lain. Dan pada pelaksanaan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, serta penilaian yang dilakukan pendidik, yaitu dengan melakukan penilaian dengan melihat video dan foto hasil belajar anak hari itu yang difokuskan pada motivasi belajar anak dengan indikator anak menunjukkan minat belajar, senang belajar dengan keinginan sendiri, tekun dalam menyelesaikan tugas, serta ulet atau tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas. Dengan melihat catatan observasi dari orang tua sebagai pendidik di rumah yang kemudian direkap dengan format penilaian harian anak sesuai dengan indikator pencapaiannya dengan keterangan penilaian BB untuk belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian dari pertemuan pertama sampai ke-8, dilihat dari setiap indikatornya, peserta didik mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa penerapan aplikasi YouTube dalam mengembangkan motivasi belajar anak usia dini pada pembelajaran daring di Kobar Nurul Iman adalah efektif. Respon pendidik dan peserta didik. Respon pendidik dan peserta didik dengan penerapan aplikasi YouTube terlihat senang. Pendidik merasa senang dan lega mendapatkan metode dan media pembelajaran yang tepat, dan peserta didik pun terlihat senang dan antusias mengikuti pembelajaran serta memiliki nilai kebanggaan tersendiri melihat pendidik dan peserta didik sendiri ada di dalam tayangan YouTube. Selanjutnya, kendala yang dialami pendidik dan peserta didik. Kendala yang dialami pendidik dan peserta didik terhadap penerapan aplikasi YouTube pada pembelajaran daring di Kobar Nurul Iman Kota Bandung adalah: 1. Belum siapnya baik fisik atau psikis mengenai pembelajaran daring. 2. Kemampuan pendidik dalam penggunaan aplikasi YouTube sebagai media pembelajaran yang belum mumpuni. Kemudian 3. Waktu dan energi yang terkuras. 4. Perangkat gawai yang kurang mendukung, serta kuota internet yang kurang mencukupi. Dari hasil dan pembahasan yang diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidik mampu membuat perencanaan dan pelaksanaan dengan penerapan aplikasi YouTube sehingga motivasi belajar anak bisa berkembang, dan respon positif yang diberikan pendidik dan peserta didik menyimpulkan bahwa penerapan aplikasi YouTube dalam mengembangkan motivasi belajar anak usia dini pada pembelajaran daring di Kobar Nurul Iman Kota Bandung berhasil meningkat dan efektif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.